Di kawasan Indochina, pernah berdiri sebuah kekaisaran yang kuat. Beribu kota di Angkor yang luas, peradabannya sangat maju dengan populasi mencapai 1 juta jiwa. Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah negara yang kuat di Asia Tenggara. Khmer. Pemerintahannya dibentuk oleh orang-orang dengan nama yang sama, yang berlangsung dari 802 Masehi hingga 1431 Masehi. Pada puncaknya, kekaisaran yang membawahi banyak kerajaan mencakup sebagian besar wilayah yang sekarang disebut Kamboja, Thailand, Laos, dan Vietnam Selatan. Pada abad ke-7 Masehi, orang Khmer mendiami wilayah di sepanjang delta Sungai Mekong, yang merupakan sungai terpanjang ke-7 di dunia, dan ditambah wilayah antara sungai itu dan danau besar Tonle Sap di sebelah barat. Di wilayah ini, beberapa kerajaan terus-menerus berperan satu sama lain. Sedangkan dari seni dan budaya sangat dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha di India. Mereka telah menjalin hubungan dengan India melalui rute perdagangan laut yang telah lama dilakukan ke anak benua. Agama Hindu dan Buddha adalah agama penting di wilayah tersebut. Keduanya secara sinkretis bercampur dengan kultus animisme dan tradisional. Kota-kota penting dari waktu itu termasuk Angkor Borei, Sambor Preikuk, Banteay Preinokor, dan Wat Phu. Seorang pria bernama Jayawarman II, yang konon berasal dari tempat bernama Jawa, meski belum pasti apakah berada dari Pulau Jawa yang ada di Indonesia. Ia memimpin serangkaian kampanye militer yang sukses, menaklukkan sebagian besar kerajaan kecil, sehingga teritorial bertambah luas. Pada tahun 802 Masehi, ia mengambil gelar Cakravartin, atau penguasa universal, dan tahun itu digunakan untuk menandai dimulainya kekaisaran. Pusat kekuasaannya berada di Angkor sebagai ibu kota. Selama berabad-abad berikutnya, kerajaan Khmer memperluas basis teritorialnya, sebagian besar ke utara memasuki dataran tinggi Khorat dan barat, ke lembah Chao Phraya dan seterusnya. Di sebelah timur, beberapa kali pasukan Khmer berperang melawan dua kerajaan tetangga yang kuat. Kerajaan yang diperangi adalah Cham di Vietnam saat hari ini, dan Vietnam di Vietnam Utara saat ini. Meskipun ada beberapa kemenangan, seperti pada tahun 1145 Masehi, ketika ibu kota Cham, Vijaya direbut, dan kekaisaran tidak pernah dapat mencaplok tanah tersebut. Sebaliknya, Cham dan Vietnam menikmati beberapa kemenangan mereka sendiri. Yang paling spektakuler adalah balas dendam memalukan Cham, menjara Angkor pada sekitar 1177 Masehi, dan mendorong kekaisaran ke tepi kehancuran. Sepanjang sejarah kekaisaran, Istana Khmer berulang kali harus memadamkan pemberontakan yang diprakarsai oleh bangsawan ambisius yang berusaha mencapai kemerdekaan. Pemerintah terus memerangi konspirasi melawan raja terutama setiap kali seorang raja meninggal, karena suksesi biasanya diperebutkan. Selain itu, bangsa Khmer juga dikenal sebagai pembangun hebat. Mereka mengisi lanskap dengan kuil-kuil monumental, waduk besar yang disebut barai, dan kanal, dan meletakkan jaringan jalan yang luas dengan segala macam jembatan jalan raya utama sepanjang 800 km. Kuil yang paling menakjubkan, Angkor Wat, adalah mikrokosmos alam semesta Hindu. Sampai saat ini, Angkor Wat dikenal sebagai kompleks keagamaan terbesar di dunia. Luasnya mencapai seluas 200 hektar, beberapa di antaranya berbentuk reruntuhan yang sampai saat ini masih tertutup oleh hutan belantara. Pembangunan Angkor Wat memakan waktu sekitar 30 tahun dan dimulai oleh salah satu raja terbesar, Suryawarman II, sekitar tahun 1122 Masehi. Raja terbesar kekaisaran adalah Jayawarman VII yang memerintah 1181 Masehi hingga 1215 Masehi. Dia mengusir bangsa Cham yang mengambil Angkor, memulihkan kerajaan dari anarki, dan kemudian menyerbu Champa atau kerajaan Cham. Skala program pembangunan Jayawarman tak pernah berakhir karena ia membangun kuil, monumen, jalan raya, 100 rumah sakit, dan kompleks Angkor Thom yang spektakuler sebuah kota di dalam kota Angkor. Jayawarman juga memperluas kontrol teritorial kekaisaran ke puncaknya. Nama Angkor berarti kota pembawa kemuliaan. Pada masanya kota itu menjadi kota terbesar di dunia, meliputi area seluas 1000 km persegi, sama dengan kota Los Angeles modern di AS saat ini. Populasi kota Angkor jauh lebih sulit untuk diterka, tetapi diperkirakan angkanya sekitar 1 juta. Masyarakat Khmer memiliki beragam upacara dan perayaan sepanjang tahun. Gulat, pacuan kuda, sabung ayam, kembang api, musik dan tarian, merupakan bagian integral dari budaya mereka. Sebagian besar perdagangan kerajaan tampaknya berada di tangan kaum perempuan. Ada beberapa kepercayaan agama yang hadir, dengan agama Hindu lebih disukai oleh para raja pada awalnya, dan kemudian agama Buddha. Negara bagian itu dibagi menjadi kira-kira 23 provinsi, dengan administrasi yang canggih dan personel yang ekstensif bahkan sampai ke tingkat desa. Sensus penduduk dilakukan secara berkala. Kemunduran kekaisaran dan keruntuhan terakhir sangat terkait dengan migrasi besar-besaran Thailand pada abad ke-12 hingga 14 Masehi. Mereka mendiami daerah di utara kekaisaran, yang berbatasan dengan wilayah kekuasaan Tiongkok di Yunan. Wilayah ini berupa pegunungan, tanah yang keras, di mana kerajaan Thailand bernama Nan Chao berada.
Untuk alasan yang tidak diketahui, populasi orang Thailand yang menjadi bagian dari Khmer mulai bermigrasi ke selatan, dimulai dari kelompok kecil. Orang-orang itu pertama kali muncul dalam catatan sebagai tentara bayaran sewaan untuk kekaisaran, dan jumlah mereka meningkat saat mereka mulai memantapkan diri sebagai pemukim. Migrasi meningkat ketika dinasti Mongol berkuasa di Tiongkok. Saat itu Mongol mengambil Yunan pada 1253 Masehi, sehingga terjadi migrasi ke Thailand. Akhirnya orang Thailand menciptakan kerajaan kecil mereka sendiri, yang paling penting di sisi barat kekaisaran. Ketika kerajaan-kerajaan ini tumbuh dalam kekuasaan, mereka mulai menyerang dan mencaplok wilayah kekaisaran. Perekonomian kekaisaran pada saat ini mungkin juga telah memburuk dengan meningkatnya pendangkalan dari pekerjaan air besar-besaran yang bergantung pada daerah inti Khmer. Kerajaan Thailand Ayutthaya mengambil Angkor pada tahun 1431 Masehi, yang merupakan akhir dari kerajaan Khmer. Runtuhnya kekaisaran Khmer pada abad 15 Masehi hingga saat ini belum diketahui pasti penyebabnya. Namun diduga karena terjadinya migrasi ke wilayah utara yaitu di wilayah Yunan yang menjadi bagian dari Tiongkok. Namun teori baru mengusulkan, keruntuhan kekaisaran itu tidak lepas dari kehancuran kota Angkor sebagai pusat dari kekaisaran. Penyebabnya adalah iklim yang menciptakan kekeringan berkepanjangan dan juga banjir bandang. Tim peneliti yang dipimpin oleh Dan Penny dari Departemen Geoscience di University of Sydney menyatakan banjir menyebabkan kerusakan luas pada infrastruktur kota yang menyebabkan keruntuhannya di kemudian hari. Penhancuran jembatan ini menunjukkan aliran air yang sangat besar, jauh lebih banyak daripada yang bisa ditanggung kanal, hingga melimpah ke tengah kota, kata dia dalam laporannya dalam jurnal ilmiah PNAS pada 2019. Bencana itu menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sangat besar yang tidak dapat diperbaiki oleh orang-orang yang tinggal di sini pada saat itu, lanjut dia. Sejak awal, air merupakan pusat perkembangan Angkor, yang sering digambarkan sebagai kota hidrolik. Saluran dan waduk dibangun untuk menampung dan menyimpan air yang berasal dari perbukitan, baik untuk pengendalian banjir maupun untuk distribusi untuk pertanian. Sistem luapan dan bypass membawa kelebihan air ke Danau Tony Sap di selatan kota. Menurut Penny, infrastruktur pengelolaan air kota Angkor tidak ada bandingannya di bumi. Hal itu memainkan peran religius dalam masyarakat Angkor. Air bukan hanya sumber daya yang harus dikelola dalam hal pertanian dan banjir. Itu juga diikat dengan kekuatan raja, kata dia. Jaringan kanal memiliki sejarah penambahan dan modifikasi. Sejak abad ke-12 dan seterusnya sekitar kuil paling terkenal yaitu Angkor Wat, saluran baru yang besar untuk mengalirkan air ke danau, sebagai cadangan saat musim kering. Selama beberapa abad, sistem tersebut berfungsi dengan baik seiring dengan berkembangnya kota tersebut. Namun kemudian, pada pertengahan hingga akhir tahun 1300-an, Angkor mulai menderita kekeringan yang berkepanjangan. Ini diikuti oleh hujan muson yang luar biasa kuat selama beberapa tahun, menghasilkan banjir besar yang tampaknya tidak dapat diatasi oleh infrastruktur kota. Banjir menyebabkan erosi serius pada sistem, dengan hubungan di dalamnya terputus secara sistematis. Di selatan kota, kanal-kanal tersumbat oleh material yang terkikis dari pusat Angkor. Jembatan di Angkor Thom dibangun dari balok batu bekas dari kuil, dengan banyak diantaranya diukir dengan cara yang rumit. Bahwa mereka akan membongkar sebuah kuil dan menggunakannya untuk sesuatu yang biasa seperti jembatan menunjukkan ada sesuatu yang salah, kata Penny. Sudah lama diperkirakan bahwa kerusakan pada sistem pengelolaan air menakhiri periode penurunan yang panjang di Angkor, imbu dia. Dilihat dari kerusakan jembatan yang ujung timurnya hancur, upaya pengendalian banjir akhirnya tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, Sungai Siem Reap, yang seharusnya mengalir di bawahnya, membuat jalan di sekitar jembatan. Hari ini, sungai mengalir sekitar 25 kaki di bawah jalur aslinya. Ketika banjir menghancurkan infrastruktur, kota Angkor runtuh. Pada 1431, itu diambil oleh tentara Siam. Banyak kuil kemudian ditumbuli hutan, sementara yang lain tetap menjadi situs keagamaan penting bagi Khmer. Reruntuhan itu tidak diketahui oleh Barat sampai penjelajah Prancis dibawa ke sana pada 1860-an. Sudip Chandra, Direktur Pusat Air Global Universitas Nevada, yang memimpin penelitian, mengatakan ada pelajaran penting untuk dipelajari dari apa yang terjadi di Angkor. Satu hal yang jelas, budaya dan iklim saling berhubungan, kata seperti dikutip National Geographic. Para insinyur Angkorian menalihkan air dari sistem sungai yang ada, yang mengakibatkan terciptanya daerah tangkapan air baru. Tapi ini mungkin memiliki konsekuensi lingkungan yang merugikan, mengacaukan kota dan akhirnya menyebabkan kehancurannya. Khmer abad pertengahan dihadapkan pada periode ketidakstabilan iklim yang tidak mereka alami, dan yang sepenuhnya mengubah aturan permainan yang telah mereka mainkan selama ratusan tahun, kata Penny. Skala tantangan serupa kini dihadapi komunitas kontemporer, saat iklim mulai berubah, ujar dia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini menginspirasi kita untuk belajar dan menambah wawasan kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.